Ada banyak sekali ragam sikap yang tercela yang harus kita hindari. Kali ini kita akan membahas apa saja pengertiannya, bagaimana pandangan dalam Islam, dan bagaimana cara menyikapinya. Bersama saya, Muzaffar Hasan, simak penjelasannya sampai selesai. Ada 5 pembahasan di sini. Di bab 7, pelajaran akidah akhlak kelas 12, yaitu tentang sikap tercela. Yang pertama adalah fitnah, kedua adalah hoax, adu domba, mencari kesalahan orang lain, dan gosip atau ghibah. Pada part yang pertama ini kita akan membahas tentang fitnah. Dalam fitnah ada 2 pembahasan besar. Yang pertama tentang pengertiannya, yang kedua adalah bagaimana fitnah dalam Islam. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, pengertian fitnah. Dalam percakapan sehari-hari, fitnah digunakan untuk tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal, ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dalam Kamus KBBI, fitnah berarti perkataan bohong atau tanpa berdasar atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang lain. Secara bahasa, fitnah ini berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah fatana, yang berarti cobaan dan ujian. Ibnu Manzur menjelaskan bahwa fitnah adalah al-ibtila atau bala, al-imtihan, ujian, atau al-ikhtibar, cobaan. Ibrahim al-Absyari menjelaskan bahwa fitnah berarti menguji dengan api, cobaan, kegelisahan, dan kekacauan pikiran, azab, dan kesesatan. Fitnah adalah sesuatu yang menimpa individu atau golongan berupa kebinasaan atau kemunduran tingkatan iman atau kekacauan dalam barisan Islam. Nah, secara garis besar, kata fitnah ini mengandung makna ujian dan cobaan. Adapun fitnah yang akan dibahas pada bab ini adalah fitnah dalam bahasa Indonesia, yaitu fitnah yang merupakan perkataan bohong atau tanpa berdasar yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang lain, yang akhir merugikan kehormatan orang lain. Kata fitnah ini dijelaskan dalam Al-Quran, ditemukan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran dan tersebar di 32 surat. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang fitnah ini adalah dalam surah Al-Baqarah, wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Surah Al-Baqarah ayat 191. Nah, dalam Al-Quran tidak hanya disebutkan kata fitnah, tapi ada bahasa lain. Ada 3 kata fitnah ini. Yang pertama adalah al-ibtila. Secara bahasa, al-ibtila itu artinya bencana. Bencana itu dalam konsep nikmat dan dalam konsep cobaan. Lalu kata yang kedua, fitnah itu berarti juga al-imtihan, yaitu ujian. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ujian yang dimaksud untuk mensucikan hati dengan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Sedangkan menurut Ibnu Jarir bahwa ujian akan menyucikan dan membersihkan hati dan ia akan bertakwa. Dan kata yang ketiga, fitnah ini adalah al-azab, yang berarti siksa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 14, Zuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah siksaanmu itu, inilah siksa yang kamu minta untuk disegerakan. Nah, 3 kata ini, al-ibtila, al-imtihan, dan al-azab, ini kata yang disebutkan dalam Al-Quran. 3 kata ini ya mempresentasikan kata fitnah. Jadi ketika seseorang menjadi korban fitnah, dia seyogianya bersabar jika fitnah tersebut adalah berupa ujian. Dia juga harus introspeksi diri jika fitnah yang menimpanya itu berupa cobaan. Dan dia harus meminta ampun jika fitnah yang menimpanya itu adalah siksa. Nah, lalu bagaimanakah fitnah dalam Islam? Jelas Islam sangat melarang perbuatan fitnah ini. Perbuatan ini akan mengganggu, akan menghancurkan hubungan antar sesama manusia. Karena dengan adanya fitnah ya bisa menghancurkan nama baik seseorang. Dengan adanya fitnah bisa tercoreng nama baik seseorang. Apa saja dampak fitnah? Yang pertama adalah merusak hubungan dengan orang lain. Tadi sudah kita sebutkan bahwa fitnah itu adalah perbuatan yang akan merugikan orang lain. Ya, kerugian itu baik berupa moral maupun material. Kerugian ini akan menyebabkan permusuhan antar pelakunya dengan korban. Jadi mereka akan berselisih sebagaimana firman Allah, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Mari kita bermubahalah agar laknat Allah jatuh menimpa mereka yang berdusta. Selanjutnya adalah kita harus klarifikasi ketika mendengar sebuah celaan tentang orang lain. Ketika kita mendengar sebuah fitnah atau sebuah berita yang belum tentu
benar, kita juga harus klarifikasi terlebih dahulu. Kenapa klarifikasi ini penting? Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minun wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkun mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 12. Lalu yang kedua, dampak negatif dari perbuatan fitnah adalah merusak karakter dan nama baik individu lain. Fitnah sudah sangat jelas bisa dapat merusak. Ketika nama baik seseorang dihancurkan, maka akan hilanglah kepercayaan di masyarakat. Dan dengan adanya faktor fitnah ini, akhirnya muncul perasaan dengki terhadap orang lain. Nah, lalu dampak yang ketiga adalah menimbulkan ketidaknyamanan dan saling bermusuhan. Di sini dampak fitnah sangat-sangat luar biasa karena dia bisa menjatuhkan harga diri seseorang. Bahkan dengan fitnah bisa memunculkan permusuhan, pertempuran antar individu maupun antar golongan. Nah, ini bahayanya. Maka dari itu, Islam mengajarkan kita bagaimana kita harus menyikapi fitnah ini. Yang pertama adalah yang harus kita lakukan adalah sabar. Sabar menghadapi fitnah yang ditimpakan dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah. Yang kedua adalah memohon ampunan dan taubat kepada Allah. Karena sebagai korban fitnah, kita perlu introspeksi diri. Barangkali ada kelalaian dan kesalahan yang tak sengaja atau sengaja pada orang lain, sehingga membuat orang lain akan berperilaku buruk kepadanya. Yang tiga adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat. Hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Kita harus melihat secara terbuka dan jelas tentang fitnah yang ada. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir positif dan tidak mencela dan mengancam orang ketika terjadi perbuatan fitnah tersebut. Itulah tadi pembahasan tentang fitnah. Ini bagian pertama dari sikap-sikap tercela yang harus kita hindari. Selanjutnya kita akan jelaskan pada bagian yang kedua, yaitu hoax.